Mungkin ada seseorang yang bisa menjawab pertanyaan kita. Guru Woyun tiba-tiba melihat sosok bunga persik yang luar biasa dan dia tersenyum sedikit. Bai Zongtian menggigil ketika mendengar ini. Dia kemudian mengikuti garis pandang Guru Woyun dan berbalik. Sosok malas dan tampak jahat langsung muncul di depan matanya. Bai Zongtian kemudian ingat apa pernyataan Guru Woyun dan tiba-tiba tercerahkan. Xiao Yuner, 1 hari jauh darimu benar-benar terasa seperti 3 tahun yang panjang bagiku. Kita belum bertemu satu sama lain selama 3 hari sekarang dan rasanya selama 1 abad penuh. Kata Zuo Shangchen saat wajahnya yang cantik tak tertandingi terangkat menjadi senyum nakal. Sudut mulutnya melengkung menjadi sudut yang menarik saat dia perlahan berjalan ke dalam ruangan. Dia kemudian dengan lembut mengedipkan mata bunga persiknya yang indah dan menggodanya. Apakah kamu tidak merasa tergerak oleh kata-kataku? Jika itu masalahnya, datang dan peluk aku. Mulut Guru Woyun sedikit berkedut, dia menatapnya dan benar-benar kehilangan kata-kata. Aku hanya ingin tahu mengapa kamu ada di sini. Mungkinkah Tuan Muda Istana Dark Yin tidak ada hubungannya setiap hari? Selain itu, aku masih tidak tahu mengapa kamu datang ke sekte kedokteran. Guru Woyun sengaja menekankan kata Istana Dark Yin. 3 garis hitam segera muncul di dahi Zuo Shangchen ketika dia mendengar ini. Tetapi dia dengan cepat kembali ke sikap malas dan nakalnya. Senyum di wajahnya menjadi lebih jelas. Jika aku memberitahumu bahwa aku datang ke sini demi formula pil, apakah kamu percaya padaku? Sama sekali tidak. Guru Woyun sama sekali tidak percaya dengan penjelasan Zuo Shangchen. Dia tahu dengan sangat jelas bahwa perjalanan pria jahat ini ke sekte kedokteran bukan hanya demi formula pil. Dia pasti memiliki urusan lain di sini. Tetapi karena dia dapat melihat bahwa pria nakal ini tidak akan memberitahu dia apa-apa lagi, dia melepaskan kebutuhan untuk menyelesaikan semuanya. Dia tahu bahwa pria nakal ini tidak akan pernah melakukan apapun untuk menyakitinya, apapun yang terjadi. Zuo Shangchen tersenyum, senyumnya tidak lagi menahan aura jahat dan menawan seperti biasanya, itu adalah senyuman yang menenangkan. Apakah kamu ingin tahu alasan mengapa Penatua Feng datang menemuimu? Guru Woyun mengangkat bahunya dan menjawab dengan acuh tak acuh. Terlepas dari apa yang dia rencanakan, aku tidak mungkin melakukan apa yang dia inginkan. Tidak masalah bagiku jika aku mengetahui tentang tujuan sebenarnya dia meminta untuk menjadi muridku atau tidak. Karena dia tidak memiliki rencana untuk memenuhi permintaan Penatua Feng, bagaimana skemanya bisa berhubungan dengannya dengan cara apapun, ia tidak akan pernah memberinya kesempatan sama sekali. Zuo Shangchen melirik fitur halus dan cantik Guru Woyun sebelum dia mengangkat sudut bibirnya dan berkata, Penatua Feng dari lembah angin tentu saja tidak memiliki moral yang baik. Kamu dapat mengetahuinya dari hubungannya dengan Huang Chuan. Namun, dia memang memiliki beberapa atribut bagus, dan salah satunya adalah ketulusan. Dia kemudian berhenti sebelum melanjutkan. Penatua Feng adalah kepala dokter lembah angin, dan kekuatannya juga tidak terlalu buruk. Jangan menilai dia hanya karena dia tetap di sisi Feng Xiaoxiao. Sebenarnya dia mengikuti Feng Xiaoxiao bukan karena namanya tetapi karena kemampuannya. Dia selalu mengejar siapapun yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan seluruh sekte kedokteran. Guru Woyun mengangkat alisnya.
Jadi apa yang dikatakan penjahat ini adalah bahwa Penatua Feng akan mendengarkan perintah dari Tuan Muda Sekte Kedokteran? Tentu saja, tidak ada yang salah dengan cara berpikir ini, itu hanya menunjukkan kecenderungan seorang pendaki sosial. Zuo Shangchen berhasil melihat menembus pikiran Gu Ruoyun dalam satu pandangan dan senyumnya membawa perasaan jahat. Aku tahu bahwa kamu memiliki kesan buruk tentang Penatua Feng dan aku juga membencinya. Namun kesetiaannya bukan pada Feng Xiaoxiao tetapi penguasa lembah-lembah angin. Dia hanya pernah mendengarkan perintah dari penguasa lembah-lembah angin. Karena Feng Xiaoxiao adalah Tuan Muda lembah-lembah angin, dia bertanggung jawab untuk melindunginya. Jika gelar Tuan Lembah Muda jatuh ke orang lain, dia akan melakukan hal yang sama untuk Tuan Lembah Muda yang baru. Adapun kebajikannya yang lain, dia akan mengesampingkan semua kesombongannya untuk siapapun yang lebih berkuasa darinya dan menjunjung tinggi orang itu. Dia sebelumnya memperlakukanmu dengan cara yang arogan hanya karena kamu hanya seorang jenius yang berbakat dan bukan seorang kultivator yang bisa dia hormati. Sekarang setelah kamu berhasil memurnikan pil, masuk akal jika dia ingin mengakuimu sebagai tuannya. Zuo Shangchen tersenyum. Tentu saja dia memiliki motif egois untuk menjadikanmu tuannya. Motif egoisnya adalah demi lembah angin. Tak perlu dikatakan bahwa Penatua Feng ini memang sangat setia pada lembah angin. Dia tahu bahwa tidak ada gunanya terlalu memaksamu saat ini, jadi dia memutuskan untuk merendahkan dirinya. Jika kamu menganggapnya sebagai muridmu, aku mengantisipasi bahwa kamu tidak akan bisa duduk diam jika lembah angin menghadapi bahaya apapun. Itulah satu-satunya motif egois Penatua Feng. Gu Ruoyun terkekeh pelan sebelum dia menjawab dengan tatapan yang jelas dan dingin. Aku tidak tertarik padanya dan aku juga tidak berniat mengambil dia sebagai muridku. Namun ceritakan situasi di lembah angin. Kamu bisa mulai dengan binatang roh api misalnya. Ini adalah informasi yang ingin diketahui oleh Vermilion Bird kecil. Bagaimanapun, dia baru saja menerima seorang adik laki-laki tetapi klan adik laki-laki ini telah dipenjarakan oleh lembah angin. Sebagai kakak perempuan, dia tentu ingin membalaskan dendam adik laki-lakinya. Selain itu, Gu Ruoyun memiliki perasaan bahwa begitu dia memasuki kota pertama, dia pasti akan bertemu dengan anggota dari lembah angin. Karena itu masalahnya, akan lebih baik baginya untuk tahu lebih banyak tentang lembah angin. Tuan lembah dari lembah angin benar-benar seorang kultivator yang kuat dan kekuatannya tidak hanya terbatas pada aspek kekuatan tetapi juga dalam banyak aspek lainnya. Zuo Shangchen mungkin tidak memiliki kesan yang baik tentang lembah angin. Dia tidak bisa tidak mengagumi kekuatan penguasa lembah-lembah angin. Namun, lembah angin tandus penerus laki-laki. Tuan lembah hanya memiliki satu putra dan satu putri. Tuan Muda Lembah Angin memiliki bakat alam yang sangat mengesankan dan juga Tuan Muda Lembah-Lembah Angin yang sebenarnya. Namun, seorang kultivator kuat yang tidak disebutkan namanya telah berkomplot melawannya dan melumpuhkan kekuatannya, bahkan hidupnya berada di ambang bahaya yang akan segera terjadi. Untuk menyelamatkannya, penguasa lembah-lembah angin telah memberikan semua yang dia miliki yang mengakibatkan kemunduran kekuatannya sendiri juga. Gu Ruoyun tidak mengatakan apa-apa saat dia mendengarkan akun Zuo Shangchen dengan sangat serius. Pupil matanya yang jernih dan dingin seperti air sumur kuno yang tenang, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan.
Selama periode waktu itu lembah angin berada dalam kekacauan. Pada saat itulah Feng Xiaoxiao melangkah keluar dan sendirian menenangkan kekacauan di lembah angin. Dia juga mampu menunjukkan kemampuannya kepada Tuan Lembah dan mendapatkan posisi Tuan Lembah Muda. Sekarang, dunia mendapat kesan bahwa bakat luar biasa Feng Xiaoxiao yang memungkinkannya untuk merebut posisi kakaknya. Namun, mereka tidak menyadari fakta bahwa Tuan Muda Lembah Angin telah dilumpuhkan kekuatannya dan tidak lagi memiliki kemampuan untuk mengambil posisi Tuan Lembah Muda. Guru Woyun terdiam sesaat sebelum dia mengangkat kepalanya untuk melihat Zuo Shangchen. Fakta bahwa Tuan Muda Lembah Angin sebenarnya tidak berguna pasti menjadi rahasia di kota pertama. Bagaimana kamu mengetahui hal ini? Zuo Shangchen tersenyum. Xiao Yuner, apakah kamu lupa peran Istana Dark Yin di daratan Roh Barat? Tidak ada di dunia ini yang bisa lepas dari pengetahuanku. Selain itu ada satu hal lagi yang harus kamu ketahui. Feng Xiaoxiao dan Tuan Muda Lembah Angin memiliki ayah yang sama tetapi memiliki ibu yang berbeda. Guru Woyun gemetar dan menatap Zuo Shangchen dengan heran. Mengapa kamu memberitahuku ini? Apakah kamu mencoba menyiratkan bahwa Feng Xiaoxiao ada hubungannya dengan kekuatan lumpuh Tuan Muda Lembah Angin? Aku hanya menebak-nebak. Zuo Shangchen mengangkat bahu. Lagi pula, Feng Xiaoxiao punya motif untuk melakukannya. Selain itu, pada saat istri Tuan Lembah tidak dapat hamil, ibu Feng Xiaoxiao, yang adalah seorang pelayan pada waktu itu, mengambil keuntungan dari situasi ini dan menyusun rencana untuk Tuan Lembah. Dia kemudian berhasil hamil Feng Xiaoxiao. Namun, Tuan Lembah sangat mencintai istrinya dan awalnya berencana untuk mengeksekusi hamba rendahan itu. Istri penguasa lembah merasa kasihan pada anak di perutnya sehingga mereka memutuskan untuk mengeksekusinya setelah dia melahirkan anak itu. Oleh karena itu, Feng Xiaoxiao lahir tetapi ke dunia luar. Istri Tuan Lembahlah yang telah melahirkan Feng Xiaoxiao. Kemudian, infertilitas istri Tuan Lembah sembuh dan Tuan Muda Lembah Angin lahir. Mendengar ini, tatapan Guru Woyun berkedip saat dia perlahan mengangkat sudut bibirnya. Sepertinya Feng Xiaoxiao mungkin tidak seperti kelihatannya. Namun, Guru Woyun tidak bisa tidak mengagumi fakta bahwa Feng Xiaoxiao memang sangat cerdas. Dia jauh lebih cerdas daripada wanita lain yang dia temui. Jika bukan karena kata-kata Zuo Shangchen, dia tidak akan pernah menduga bahwa Feng Xiaoxiao akan melakukan hal seperti itu demi merebut posisi Tuan Lembah Muda. Baiklah, aku sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Zuo Shangchen dengan lembut mengangkat sudut bibirnya dan tersenyum. Jika kamu melakukan perjalanan ke kota pertama, jangan lupa untuk datang dan menemukanku di Istana Dark Yin. Juga, setelah kamu mencapai peringkat orang suci bela diri, aku akan memberitahumu tentang dunia di luar peringkat orang suci bela diri. Zuo Shangchen melirik Guru Woyun yang tenggelam dalam pikirannya sebelum dia berbalik dan berjalan keluar pintu. Tepat saat dia melangkah keluar dari ruangan, wajahnya yang nakal tenggelam dalam sepersekian detik ketika sedikit kesedihan muncul di tatapan bunga persiknya. Tuan Muda. Seorang pelayan wanita cantik yang telah menunggunya lebih jauh di depan berjalan ke arahnya. Dia kemudian menyatukan tinjunya dan membungkuk dengan hormat.
Masih belum ada kabar tentang Gu Sengqiao. Zuo Shangchen mengerutkan bibir merahnya, matanya dipenuhi dengan kecemasan. Pelayan cantik itu menundukkan kepalanya, mengepalkan tinjunya dan membungkuk sebagai jawaban. Melaporkan kepada Tuan Muda, menurut informasi yang dikumpulkan dari anggota Istana Darkin, kami belum berhasil menemukan Tuan Gu sama sekali. Tuan Muda, apakah benar kita tidak bisa membiarkan Nona Gu mengetahui hal ini sama sekali? Xiao Yuner sama sekali tidak boleh tahu tentang masalah ini. Zuo Shangchen menggelengkan kepalanya, menekan kecemasan yang dia rasakan di dalam hatinya. Dia kemudian menstabilkan napasnya dan melanjutkan. Jika dia mengetahui tentang hilangnya Gu Sengqiao, dia akan menjadi gila. Selain itu aku masih tidak tahu di mana keberadaan Gu Sengqiao. Tidak ada salahnya bagi kita untuk memberitahunya setelah Istana Darkin melakukan penyelidikan menyeluruh. Xiao Yuner perlu tumbuh sekarang, jadi aku percaya bahwa Sengqiao tidak akan nyaman membuat adik perempuannya khawatir. Jantung Zuo Shangchen akan berdebar kencang setiap kali dia mengingat berita yang dia terima dari daratan roh barat beberapa hari yang lalu. Tangannya akan mengepal erat di sisinya dan wajahnya yang nakal akan dipenuhi dengan rasa haus darah yang kental. Sengqiao, aku akan menemukanmu bahkan jika aku harus melakukan perjalanan ke ujung dunia. Jika aku menemukan siapa yang bertanggung jawab untuk membawamu pergi, aku akan memberikan semua yang aku miliki untuk menyelamatkanmu. Zuo Shangchen mengambil napas dalam-dalam dan pesona menggoda di ruang antara alisnya menghilang dan digantikan oleh rasa tekad. Dia tahu betul bahwa bahkan jika Gu Ruoyun mengetahui tentang hilangnya Gu Sengqiao, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Sebaliknya, itu akan menunda langkahnya. Secara kebetulan ini bukan sesuatu yang ingin dilihat Gu Sengqiao. Oleh karena itu, Zuo Shangchen harus menemukan keberadaannya sendirian. Kirimkan perintah agar tidak ada yang memberitahu Xiao Yuner tentang ini. Siapapun yang melanggar perintah ini akan dibunuh. Ketika dia menyelesaikan suku kata terakhirnya, aura keras meledak darinya seperti bilah pedang yang tajam, menembus langit. Pelayan cantik itu bergidik sebelum dia buru-buru menjawab dengan sangat hormat. Bawahan ini akan menghormati perintahmu. Gambar cantik wanita itu kemudian berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang dari mata Zuo Shangchen. Zuo Shangchen berbalik untuk melihat lokasi Gu Ruoyun sebelum segera berbalik lagi. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Sengqiao, jangan khawatir, aku akan menjaga Xiao Yuner dengan baik dan aku akan menemukanmu juga. Gu Ruoyun sama sekali tidak menyadari hal ini. Tidak mungkin dia mengetahui hal ini sama sekali. Oleh karena itu, begitu Zuo Shangchen pergi, tatapannya jatuh pada Bai Zongtian sekali lagi. Dia dengan lembut mengangkat alisnya dan bertanya, "Tuan, apakah kamu tidak berencana untuk mengonsumsi pil itu?" "Ah, aku hampir lupa." Bai Zongtian tiba-tiba teringat tentang pil yang diberikan Gu Ruoyun kepadanya 3 hari yang lalu. Dia kemudian menelannya tanpa sepatah kata pun. Gu Ruoyun tercengang ketika dia melihat tindakannya. "Aku hanya mengingatkannya agar dia tidak lupa minum pil, tetapi aku tidak berpikir dia akan menelannya sekarang."
Bagaimanapun, terobosan tertinggi bela diri akan menciptakan sensasi yang cukup kuat. Tanpa persiapan apapun, seluruh ruangan ini mungkin benar-benar hancur berkeping-keping. Segera, prediksi Guru Woyun menjadi kenyataan. Begitu Bai Zongtian menelan pil itu, kekuatan dari dalam tubuhnya mulai terkuras segera. Seluruh ruang tamu kemudian meledak dengan dentuman keras, memperlihatkan mereka berdua ke langit yang cerah dan cerah. Suara ledakan terus-menerus bisa terdengar saat kekuatan yang tak ada habisnya mulai menyebar dengan bebas, menghancurkan semua pohon di sekitarnya. Seluruh langit kemudian menjadi gelap dan badai dahsyat muncul di atas kepala Bai Zongtian. Itu hampir tampak seperti lubang hitam besar telah muncul dan mereka semua akan tersedot ke dalamnya. Ini. Gao Lin, yang telah mendiskusikan beberapa hal dengan Lin yang di ruang kerja, tiba-tiba merasakan badai yang kuat. Dia segera berdiri dan melebarkan matanya saat melihat langit abu-abu gelap. Ini adalah jenis badai yang hanya akan muncul selama terobosan orang suci bela diri. Mungkinkah Dokter Suci memiliki terobosan lain? Bagaimana ini bisa terjadi? Aku ingat bahwa orang tua ini baru saja menembus ke peringkat tertinggi bela diri tingkat tinggi belum lama ini. Dia tidak mungkin naik menjadi orang suci bela diri begitu cepat. Tidak, ini tidak akan berhasil. Aku harus pergi dan bertanya kepada orang ini dan mencari tahu keberuntungan seperti apa yang dia alami. Begitu Gao Lin selesai berbicara, dia buru-buru bergegas keluar pintu. Dia bahkan tidak punya waktu untuk memberikan penjelasan kepada Lin yang saat dia terbang menuju arah badai. Badai berlanjut cukup lama sebelum berangsur-angsur menghilang. Pada saat ini, banyak tetua dan murid berkumpul di halaman tempat Bai Zongtian berdiri dan semua menatapnya dengan kagum. Bagaimanapun, ini adalah orang suci bela diri. Itu adalah eksistensi yang mereka semua kagumi. Tidak ada yang berpikir bahwa mereka akan memiliki kesempatan untuk menyaksikan fenomena langka kelahiran orang suci bela diri. Mereka akan memiliki hak untuk membual tentang hal itu sekarang. Lagi pula, tidak semua orang akan memiliki kesempatan untuk menyaksikan terobosan orang suci bela diri seseorang. Bai Zongtian butuh beberapa waktu untuk keluar dari linglung setelah badai benar-benar menghilang. Mata tuanya menatap Guru Woyun dengan bodoh saat dia bertanya dengan bingung. Gadis kecil, apa artinya ini? Aku baru saja menelan pil, mengapa aku memiliki terobosan setelah itu? Mungkinkah? Bai Zongtian memikirkan sesuatu dan seluruh tubuhnya bergetar. Mungkinkah pil ini memiliki kemampuan untuk memungkinkan tertinggi bela diri tingkat tinggi untuk segera menembus ke tingkat orang suci bela diri? Surga? Ini adalah eksistensi yang menentang surga. Seorang orang suci bela diri sangat kuat namun pil ini memiliki kemampuan untuk menyebabkan tertinggi bela diri tingkat tinggi menembus peringkat orang suci bela diri. Jika kabar ini keluar, lembah angin pasti tidak akan membiarkan Guru Woyun lolos lagi.